Nawawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Nikmat dimudahkan untuk bangun pagi, bangun dalam kondisi sehat di atas keimanan dan keislaman. Kemudian diringankan langkah kaki kita untuk ke masjid dan nikmat masih bisa bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya masih kuliah di Institut Pertanian Bogor, itu ada kongres yang ngajak diskusi, dan diskusinya terkait dengan alam semesta yang ada di dalam Alkitab. Dan dia meminta saya untuk mencari di dalam Al-Quran. Pertanyaannya simpel, tapi naik SD tadi ini kertas, tapi yang diskusinya itu jawabannya harus ada ayatnya. Nah, beliau kemudian bertanya kepada saya. Setelah beliau menjelaskan, beliau mengatakan yang Alkitab disebutkan nek bumi bentuknya bunder bulat. Nah, di Quran itu ayatnya. Nah, saya sebagai seorang Muslim sejak lahir, apalagi dengan kertas diambil Pak Pulau, Pak Amin modelnya kata itu. Nah, anak-anak sholat dan galai rambut. Maka saya meyakini dari kecil kalau Islam atau Al-Quran pasti punya jawaban, dan itu pulau bolak-balik dari awal sampai akhir, pulau petani mau dengan cara cepat scanning, skipping atau dipojok pelan-pelan tidak ketemu. Dan dia selalu ketika saya ajak materi yang lain, saya alihkan tema pembicaraannya, ngomong senglio, dia pun mau, saya nggak mau, karena harus itu dijawab dulu, baru saya mau ngomong yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keimanan kita mendorong untuk terus mencari, terus merenung, berpikir, nggak mungkin nggak bisa terjawab, pasti bisa. Nah, tapi gini kok, memang butuh perenungan, butuh pemikiran. Bahkan kalau nggak hati-hati, akhirnya malah balik dewi, akhirnya muncul keraguan. Masuk agama yang saya anut, saya yakini dari kecil, yang dikatakan oleh bapak saya agama yang paling benar, dan itu kita yakini juga tentunya. Kok nggak bisa jawab? Karena yang dituntut tuh harus plek bunder ya gitu bahasanya, dan itu nggak ada memang. Akhirnya mulai cari-cari, mulai baca-baca, ternyata kita temukan fenomena-fenomena yang menunjukkan ke arah sana, seperti adanya manjilah garis edar, kemudian adanya pergantian siang malam, pergantian musim, adanya rotasi gitu kan, revolusi gitu kan, dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Itu saya jengkrengkan dulu sampai kayak ayat yang menunjukkan bumi itu bulat. Dan saya bertanya, semua fenomena ini kan mengarahkan pada sesuatu yang bulat, sehingga nggak mungkin ini bentuknya selain bulat. Soal berputar, revolusi, pergantian siang malam dan seterusnya, nggak mungkin ini nggak bulat. Kata dia mungkin, nggak muter, mungkin itu bisa aja nggak bulat bentuk lain. Nah, gue penasaran, emang bentuknya apa sih? Muter segala macam, orang bunder. Terus dia bilang, dan juga yang kotak gitu. Saya dari situ saya berpikir, bagaimana manusia ini nggak niat diskusi. Karena kalau niat diskusi dan mencari hidayah, tentu argumen yang kita sampaikan bisa diterima dengan mudah. Terus saya tanya, ini orang bulat bentuknya apa? Kata dia, kok ya dadu itu kotak gitu. Wah, dia sebenarnya mau ngeyel, ringkili. Kalau bahasa Alkitab itu orang bebal. Dan memang bukan itu yang dia mau. Yang dia mau adalah pokoknya sangka aku bener, aku salah. Nek jawabanku sama jawab punya saya tetap salah. Nah, karena saya merasa sudah punya kesempatan untuk bertanya balik, saya tanya balik, Mas, tolong cekkan tentang ayat penyaliban Tuhan. Di situ dia berada di atas kayu salib dan dia mengatakan, Eli Eli lima sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Pertanyaanku, Dene jaluk tulung ning sapa? Jawab
dan dia juga nggak bisa jawab. Artinya itu akidah yang paling fundamental. Seorang Tuhan meminta tolong pada dirinya, itu kan nggak mungkin. Dia meminta tolong pada dirinya sendiri kan nggak mungkin, pasti pada yang lain. Baiknya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak saat itu saya meyakini Quran itu atau agama Islam itu ya, pasti bisa menjawab semua fenomena yang ada, masalah yang ada. Alhamdulillah dalam banyak kajian saya itu saya biasanya kalau diminta isi saya tanya balik sakit tema nopo, karena saya nggak pengen menjelaskan panjang lebar dalam betul, tapi nggak tepat sasaran pada kondisi masyarakat yang sedang meminta itu. Nah, oleh karena itu maka pada Idul Fitri hari ke-7 atau ke-8 saya lupa, ada pengajian dari Jogja itu ngirim judul saya, setelah Idul Fitri lalu kita mau kemana gitu. Wah, ini bagus nih temanya. Kenapa? Ayatnya pun pulau wajah itu fa'inah tadhabu kue meneng gitu kan. Kamilah ini sebagai pemanasan pasca Idul Fitri, kita belum bahas soal surga nerakanya karena ini materinya masih saya perbaiki lagi. Dan hari ini pagi ini kita membahas apa yang ditanyakan oleh pengajian Jogja itu, setelah Idul Fitri kita mau kemana. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengklaim kalau Allah lah yang menciptakan kita pada Quran surat Al-Insan ayat 1-2. Hal anta 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa ketika ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kita hari ini punya nama, kita hari ini punya gelar, punya sebutan. Tapi pernah ada di satu masa kita itu bukan siapa-siapa. Lah kita apa? Allah menyatakan inna khalaqnal insana min nutfah. Kita ini cuma setetes air mani yang benar, yang nggak ada namanya. Namanya sama, air mani. Yang air mani itu kemudian amsajin dan betanihi yang akan bercampur tentu dengan sel telur maksudnya, yang kemudian waja'alnahu samiyyan basira, dia pun keluar dibekali pendengaran dan penglihatan. Nah, pendengaran dan penglihatan ini yang kemudian akhirnya ketika kita lahir dikasih nama si A, si B, si C, kemudian sekolah, punya gelar atau mungkin punya jabatan, punya kedudukan, kemudian menjadi panggilan penyebutan. Nah, itulah kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyatakan manusia pertama itu adalah Adam pada Al-Baqarah ayat 30, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada waktu itu Allah berkata kepada para malaikat, aku menciptakan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Qalu, kata para malaikat, taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah dengan mau menciptakan makhluk yang merusak di atas muka bumi dan menumpahkan darah di antara mereka? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami ini bertasbih memuji Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan nama Engkau. Artinya manusia punya nafsu yang pada akhirnya punya sifat bertentangan dengan malaikat, suka musuh, suka bermusuhan, bahkan bunuh-bunuhan, dan kadang atau sering lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu, aku wis ngerti tinimbang kowe kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari Adam alaihissalam maka diciptakanlah pendampingnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya diciptakan pasangannya. Jadi Adam itu diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya. Nah, pasangannya Mbah Adam yaitu Mbah Hawa itu dari Adam. Nanti penjelasannya dari tulang rusuk. Sehingga Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairon, berwasiatlah, berucaplah, nasihatilah wanita itu dengan baik. Wa innahunna khuliqu min dilak, karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Wa inna ad-dila'u a'was a'laha, dan yang namanya tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Jadi manusia itu tercipta yang perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Nek mbok jarake tambah bengkok, nek mbok jejeke cepet-cepet ceklek. Pramila kalian yang setri Nabi mengatakan alon-alon. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan pelan-pelan karena bersamamu ada gelas-gelas kaca.
kita ini kok ngambil bola pecah ini kok ini kan alon-alon cepet-cepetan banter-banteran biar kabeh kan. Kami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengklaim penciptaan, malaikat sudah, manusia sudah, kemudian jin. Allah sebutkan pada Quran surat Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi semua makhluk Allah mengklaim penciptaannya. Dan setelah diciptakan manusia, jin dan malaikat jin dulu, kemudian baru manusia. Nah, Allah memberikan cobaan kepada dua yang pertama yaitu jin dan malaikat untuk wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujud ning Adam fasajadu illa iblis, do sujud kejaba iblis, aba wastakbar, dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia kafir kufur. Dan karena dia kemudian merasa lebih baik, dia pun ngetes, tak tes ini makhluk yang ngomongnya terbaik yang bernama manusia. Al-Baqarah 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan pun menipu keduanya yaitu Adam dan Hawa dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan yang sebelumnya mereka berada di dalamnya yaitu surga. Wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu, dan kami pun berfirman kepada dua orang manusia itu, turunlah kamu, maka sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walaupun fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Terusir. Setan pun juga diusir. Fakhruj minha fa innaka rajim. Quran surat Shad ayat 7778. Keluarlah kamu dari surga karena kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukanku tetap bersamamu, membersamaimu sampai hari kiamat. Nah, agar kemudian lebih mantap lagi, maka syaitan pun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau ya Allah sudah menyatakan aku sebagai ciptaan yang sesat, maka aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus. Yuk sesat juga. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahwasanya aku akan mendatangi mereka, Al-A'raf 17, dari depan, belakang, kiri, kanan, tak serang bertubi-tubi dari semua arah. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan panjenengan tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur. Artinya manusia dipal oleh namanya setan tak bodoh, sehingga waqalilu min ibadiyas syakur, agar hamba yang bersyukur itu namun sekedhik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dikirim ke bumi, setan juga. Nah, dalam proses pemilihan tempat tinggal karena keterbatasan indera kita, organ kita, paru-paru kita dan seterusnya, maka manusia bisanya bertempat tinggal daratan. Adapun syaitan karena bisa ngawang, ngambang, nyilang, raketok, langsung diturute, dia milih di atas lautan. Kenapa? Nah, karena dia termasuk tadi aba wastakbar wa kana minal kafirin, termasuk orang-orang yang sombong, makhluk-makhluk yang sombong. Dan bentuk kesombongannya pun ketika sampai di dunia, dia pengen kondisinya seperti Allah, menurut prasangka dia. Kenapa? Karena di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di atasnya ada lautan, di atas lautan ada Mars Allah, dan Allah bersemayam di sana. Lah setan pengen ngoten iki. Jadi dia pengen kados Gusti Allah, manggonnya dhuwur segoro. Pramila sebagian tempat niku lautan atau segoro niku dicari ndas kebu, ndas sapi, ndas wedhus. Zaman dulu banget sosok ndas wong barang. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan kuwi makane setan, ya tenan setan. Tapi kemudian ben setane orang ketok serem terus digawe gambar wong wedok nganggo lengan gitu kan. Terus diarani nyiroro itu dan yang benar. Karena iblis laki-laki bukan perempuan. Nah,
kemudian dari Adam dan Hawa beranak pinaklah dan singkat cerita jadilah kita. Dan dari iblis bentuk Allah ciptakan pasangannya beranak pinak, kemudian lahirlah jin. Nah, jin yang beriman itu jin muslim, yang beriman namanya setan. Nah, kalau manusia pertama namanya Adam, jin yang pertama, setan yang pertama namanya iblis. Nah, manusia pertama meninggal, jin pertama atau iblis itu enggak meninggal, sampai hari ini masih ada anak turunnya itu saya enten. Secara umum mereka enggak meninggal, walaupun dalam kondisi tertentu ketika ada konfrontasi dengan manusia dibacakan ayat-ayat tertentu atau mereka ada di tubuh manusia kemudian diruyah ada sebagian mereka yang mati. Tapi yang mati enggak sebanyak manusia. Tapi kalau makin kesini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fitnahnya itu makin gede sampai Nabi SAW mengatakan akan datang suatu masa nanti kalau umatku itu beramal maka dia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat kalian. Kenapa? Karena zaman itu banyak fitnah. Jadi setan tambah oke, tapi kemudian ilmunya tambah berkurang. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi seperti itu Allah menjanjikan pengawasan. Setelah dikirim beranak pinak, yang manusia ada yang meninggal, ada yang lahir, setan lahir terus, bukan meninggal. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy." Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan kemudian Allah beristiwa berada di aras sana. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju fiha. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang kemudian naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah membersamai kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah atas semua yang kita lakukan Maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengawasan itu Allah menitipkan pesan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian semua wahai jin dan manusia yang ada di bumi, yang di daratan dan di dalam lautan, tujuan kami ciptakan untuk beribadah. Dan ketika Allah menunjukkan memerintahkan kita beribadah, Allah enggak cuma nyuruh tok, Allah juga mengirim para Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastani'but tauhid. Dan telah kami utus pada setiap umat dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, para rasul setiap zamannya dengan dakwah yang sama, an i'budullaha wastani'but tauhid. Sembahlah Allah saja dan jauhilah kesyirikan. Kemudian faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka yang memilih hidayah, tapi ada di antara mereka yang memilih sesat. Yang sesat inilah yang kemudian derek syaitan. Nah, kemudian Allah mengatakan menugaskan kita fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Do mlaku do piknik deloken akibat dari orang yang mendustakan Allah seperti apa. Dan kalau hari ini, kalau zaman dulu harus berjalan ke tempatnya, sekarang tidak perlu. Dengan lihat di YouTube pun kita negeri Sodom itu seperti apa kondisinya hari ini, masih ada bukti otentiknya. Sebuah negeri yang diangkat oleh Allah, diwalek, dibleke, diudani batu dari neraka. Dan terus tempat itu hari ini niku kados sawah ngelok, tidak boten saged mulai ditanduri, terus watos kados boto niku. Warnane ireng meneh. Dan niku boten rata, dadi munggah medhuk boten niku. Man tingali lebih sepeda. Terus Petra dan Saudi Arabia niku enten sebuah tempat pada zamannya itu sebagai kampung yang sangat dibanggakan. Dari gunung batu yang dibolongi, mereka tinggal di dalamnya dari mulai rajanya sampai rakyatnya, didakwai oleh para nabi seperti Nabi Soleh dan seterusnya. Mereka mengatakan nggak perlu kamu ngapain dakwai saya, kami ini sudah teknologi hebat. Kemudian Allah kirimkan angin panas masuk, mati semua orangnya. Dan ditemukan di dalamnya itu, padahal itu gunung batu kan, manusia juga bisa hidup kalau nggak ada air. Ditemukan di dalamnya itu reservoir itu penampungan air yang dia itu bikin di dalam itu lubang gede
bibianan. Jadi hujan yang jatuh di atas gunung Batu itu nanti ditampung semua sama dia, dan itu bisa membuat hidup bertahun-tahun. Orang itu toren, tapi torennya dari gunung ini itu digawe celowokan bibianan. Jadi airnya masuk, kemudian tertampung di situ. Jadi masuknya bersih, bersih. Jadi mungkin nggak dicidui, nanti next sekian tahun dan lagi masuk lagi di situ. Dan pada saat itu pemakainya rawuh ngomong itu, nah, seperti saya ini dengan tingalilah orang-orang yang sombong, negara-negara sombong. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua Rasul atau banyak Rasul yang datang dikirim bersama dengan mukjizat. Nah, mukjizat itu bisa berupa perbuatan atau hal istimewa yang dia lakukan, bisa juga bermakna wahyu atau kitab suci. Allah melanjutkan firman-Nya pada Quran surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami utuslah para rasul itu dengan keterangan. Keterangan di sini yang mukjizat itu, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami kirim juga dengan kitab-kitab. Ada yang kemudian disebut Injil, Taurat, dan yang sekarang Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Allah tegaskan pada Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu Muhammad agar menjadi peringatan. Dan Quran itu disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah yang kita dengar pada waktu Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, fungsinya sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk, wal furqan, dan al furqan lagi. Sehingga Quran itu kalau dipelajari dengan benar harus melahirkan al huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga nanti dalam tahapan mempelajari Quran itu ada sekawan. Yang pertama dibaca. Ketika kita belum bisa baca, mari kita belajar membaca. Ketika sudah bisa membaca, kita naik ke peringkat berikutnya yaitu ditahsin. Kita membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Quran dengan tartil, pakai kaidah tajwid. Nah, kemudian di atasnya ditahfidz. Tahfidz juga harus semua. Dengan pilih dan pilah sesuai mana yang urgent, Al-Fatihah, surat-surat pendek, kemudian ayat-ayat tertentu yang dengan remen, misalnya ayat kursi dan seterusnya. Kok dengan tersakya sejapal sedanten di semua di biasanya. Nah, kemudian yang paling tinggi ditadaburi, dipelajari tafsirnya, maknanya mengacu pada kitab-kitab tafsir para ulama, dijelaskan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Jangan apa istilahnya otodidak. Karena yang otodidak memulai namun tentang membaca terjemahannya, nah khawatirnya nanti jangan dia akan mendapatkan yang kedua. Bahwasanya Quran itu bisa didapati yang pertama sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk ketika sifatnya ayatnya adalah muhkamat, sudah jelas, khomerki haram jelas. Tapi yang namanya wabayyinatin minal huda wal furqan ini hanya bisa dijelaskan oleh para ulama, yang mana ulama meninggalkan kitab tafsir. Dan di antara kitab tafsir yang paling muktabar, paling terkenal, paling hati-hati, paling runut yang saya tahu itu Ibnu Katsir. Nah, adapun ada tafsir-tafsir di bawahnya yang buat pemula, itu tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di itu masih bisa. Ini harus hati-hati dengan tafsir Al-Misbah. Soal tafsir Al-Misbah itu ayat ngomong kudungan, terjemahan itu malah kudungan. Nah, menurut tafsir pun itu aneh-aneh gitu, jadi harus hati-hati. Makanya saya sebutkan 3 mau sebagai referensi. Barangkali dengan aja menunjuk kitabnya, yang paling penting 3 dimulai. Yang ringan itu Muyassar, As-Sa'di, yang sing rada antep tur berbobot niku Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memastikan orang-orang yang mengikuti petunjuk itu orang yang selamat. Disebutkan fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudan fala yadhillu wa la yasqa. Orang yang mengikuti petunjuk, yaitu dalam hal ini angkatan kita, yaitu angkatan Nabi Muhammad, tentu petunjuknya adalah Quran, maka Allah pastikan siapa yang mengikuti hidayah dia enggak akan sesat dan enggak akan celaka. Tentunya ini bakal dijaga oleh Gusti Allah, dijauhkan dari semua fitnah. Nah, kemudian tentang Quran surat At-Takwir tadi yang saya bacakan,
sifat dari Quran dikatakan di sini ayat 19, innahu laqaulur rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu benar-benar firman yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Jadi yang membawa itu Jibril sebagai malaikat yang paling besar dengan sayap 600. Nanti dalam bab malaikat ada sayap, ada malaikat yang punya sayap 2, 4, 6, 8. Dan Jibril itu langsung mencelak 600. Gede banget, saking gede nih. Nanti disebutkan di ayat berikutnya. Allah sebutkan di sini, dikuatin indadil arsimakin, yang mana Jibril itu punya kekuatan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah yang punya ars. Jadi makhluk Allah yang terbesar itu ars, di bawahnya itu kalaupun malaikat, maka malaikat yang terbesar itu adalah Jibril. Nah, Jibril itu mutoin sama amin. Di alam malaikat itu adalah malaikat yang paling ditaati dan dipercaya. Jadi Jibril itu ketika mengambil firman dari langit ke-7 kemudian turun, niku suaranya kados rantai diberet, cincin. Para malaikat yang dilewati pada setiap lapis langit bertanya, "Madza qala Rabbuna?" Apa yang difirmankan Rabb kami? Kata Jibril, "Qaulul haq wa huwal aliyyul kabir." Firman yang benar dan dia Rabb yang maha tinggi dan maha besar. Terus malaikat sing takon niku nggih mboten moya. Oh ya pun lewat mulai ditekoki meneh, "Madza qala Rabbuna?" Apa yang difirmankan Rabb kami? Qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Berfirman yang benar dan dia maha besar dan dia maha tinggi. Oh ya wis metu terus sampai ke langit dunia niku pas bulan Ramadan. Nah, dari situ kemudian diturunkan fasolan sedikit sampai selesai 23 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menerima juga manusia pilihan shadiqul masduq, orang yang jujur dan perkataannya benar, bukan enten sisi kedustaannya. Allah tekankan hal itu atau sifat itu pada ayat dua-duanya, wa sahibukum bimajnun, sing nampa Quran kuwi dudu wong edan. Senajan orang-orang kafir Quraisy menjuluki beliau sallallahu sebagai orang gila, padahal sebelum beliau sallallahu itu membawa risalah tentang akidah, orang kafir Quraisy sepakat manusia terbaik di muka bumi itu Muhammad, sampai digelari Al-Amin, gak pernah berdusta, kalau dititipi gak pernah curang, gak pernah nyuil. Bahkan mereka kalau safar keluar kota, niku omah sak kuncine dititipke, balik ke boten kelong, boten. Nah, awake dhewe nek dititipi omah kan mungkin kopine kita bikin, apa teh kita bikin, ini Nabi boten gak punya sifat seperti itu. Pahamilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi begitu beliau sudah membawa risalah tauhid, nah mulailah beliau kemudian disebut penyair, orang gila, orang stres dan sakit turutin. Dan itulah cobaan para pendakwah wabil khusus sejak zaman Nabi. Dan kemudian beliau juga walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Beliau sudah melihat Jibril dalam bentuk nyata sampai kemudian menutupi semua ufuk, timur barat, luar kidul dan kulon, boten ketinggal saking gedene. Dan beliau melihat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya ketika menerima wahyu itu, dan juga ketika mengambil perintah sholat 50 kali dan Sidratul Muntaha. Jadi begitu naik, Jibril itu berubah jadi bentuk aslinya, dan sampai ke Sidratul Muntaha Jibril gak mau ngikut, enggak diri. Begitu naik sendiri, Nabi dapat perintah 50 kali sholat. Kemudian Nabi turun ketemu dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, enggak tekok, minta pengurangan, karena Bani Israel ini murah sanggup. Begitu naik kemudian dikurangi sehingga kita sampai 35. Sebenarnya Nabi Musa juga masih berikan nasihat, minta pengurangan. Tapi Nabi Muhammad menjawab, aku wis isin nek dalem meneh, wis pokoke jan. Nah, itulah yang kemudian menjadi perintah sholat. Jadi semua perintah itu turun lewat Quran, kecuali perintah sholat itu benar-benar diambil naik ke atas, itu spesial. Nah, yang spesial itu malah banyak di antara kita yang meninggalkan alhamdulillah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat 24, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidzalil," dan Muhammad itu tidak pelit dalam menyampaikan wahyu. Artinya semua yang diterima dari Jibril itu disampaikan semuanya. Gak ada yang dikorupsi, gak ada yang dikurangi, gak ada yang dimanipulasi. Maka enten yang disampaikan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Allah pastikan Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Nah, inilah temanya. Fa aina tadhhabun. Nek wis ketemu ngono kowe do meneng ndi?
Fitri. Artinya setelah Idul Fitri Allah bertanya, fa aina tadhabun, wis cetha enek setan, kowe biyen dibuat saka surga, setan milih ning lautan, kamu di dunia dengan semua cobaan, akhirat di depan mata, Allah kirimkan Rasul, ada wahyunya, ada cerita hidayah di dalamnya, ada cerita bangsa-bangsa terlaknat zaman dulu. Fa aina tadhabun, kita mau kemana setelah Idul Fitri ini? In huwa illa dzikrul alamin. Quran itu adalah zikir pengingat buat seluruh alam. Liman sa'aminkum ayyastaqim, buat kita yang menghendaki jalan yang lurus, disitulah jalannya, yaitu dengan mengikuti Quran. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Padahal ada orang kalau ditanya, kowe pengen selamat orang? Pengen, tapi kepengenannya belum tentu sinkron dengan sifatnya. Kowe ngerti orang nek surga kuwi sanune kudu salat, ngerti kok kowe ora salat, kesel gitu. Nah inilah dimana disebutkan pada ayat 29-nya yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah Ramadan kita pertahankan aktivitas ibadah yang sudah kita mulai. Nah, terus dari mana kita mulainya? Fa'aina tadhabun, kembali kepada Al-Quran, majelis ilmu dibika melek Qurannya, dipelajari isinya, didatangi lagi majelisnya, diskusi lagi, kita perbaiki sampai kapan? Hatta yakal yakin, sampai keyakinan menjemput kita, sampai mau datang menjemput kita. Terus siklusnya Ramadan meningkatkan keimanan yang sudah terlatih kita aplikasikan dalam kondisi adwa muha wa ikola, kontinu senajan sidik-sidik. Nah, sembari kita kembali lagi ke Quran, kembali lagi ke majelis ilmu untuk mempertahankan keimanan. Karena setan tahu tak parani kau ngarep, kau buri, kau tengah, dan engkau hanya akan mendapati di antara hamba itu banyak yang tidak bersyukur. Nabilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah pelajarannya. Fa'aina tadhabun, kita mau kemana? Maka jawabannya adalah kembali lagi kepada majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Quran, hadis dijelaskan pelan-pelan sesuai kebutuhan panjenengan agar meneguhkan keimanan, ketakwaan kita di muka bumi sampai Allah kemudian memanggil kita secara husnul khotimah lalu memasukkan ke dalam jannah.